Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulianto Catur di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11 RPL. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita lihat di rencana semester 2. Nah, di sini kita membahas CSS layouting ya. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari dasar-dasar CSS di materi sebelumnya. Nah, di sini saya telah membuat sebuah modul yang dapat kalian pelajari dan baca ya. Nah, di sini sudah lengkap dengan penjelasannya tentang CSS layouting. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian tonton video penjelasan berikut tentang CSS layouting yang akan saya demonstrasikan atau jelaskan. Langsung saja kita masuk ke CSS layouting. Pada materi sebelumnya kita telah membahas apa itu CSS ya, bagaimana penulisan CSS mulai dari internal, eksternal, dan inline, fungsi-fungsi dasarnya, serta kalian telah mempraktekkan masing-masing di rumah ya penulisan CSS-nya. Nah, pada modul ini akan lebih lanjut mengenai fungsionalitas CSS secara spesifik berkaitan dengan desain web. Nah, untuk mendesain web, hal yang terpenting yang harus kalian pahamnya yaitu materi tentang CSS ya. Desain web merupakan bagian terpenting dalam pembangunan sebuah website. Nah, dalam desain web yang baik, unsur estetika yang harus diperhatikan ada warna, tata letak, dan bentuk. Nah, itu diatur dengan CSS. Seperti kita mengatur warna background, warna huruf, bentuk menu, letak menu, atau mendesain layoutnya juga menggunakan CSS. Alasan mengapa CSS dalam mendesain web ada: yang pertama, kode HTML menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diatur. Kode HTML lebih rapi, memungkinkan aspek guna ulang atau reusable, mudah untuk dikelola. Ukuran file menjadi kecil sehingga load file lebih cepat digunakan dalam hampir semua web browser. Nah, ini alasan mengapa kita menggunakan CSS dalam mendesain web. Nah, dalam mendesain web ada materi-materi yang harus kalian di dalam CSS itu ada materi-materi yang harus kalian pahami dulu sebelum kalian mendesain web. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjutnya. Yang pertama ada tag span dan tag div. Tag pada HTML digunakan untuk memberi maksud atau arti pada sebuah konten, P untuk paragraf, H1 untuk heading utama, dan lain-lain. Nah, ini sudah kita pelajari di semester 1 mengenai tentang HTML. Tag div dan span tidak memiliki arti apapun. Keduanya digunakan untuk mengelompokkan tag-tag HTML dan memberikan informasi terhadap tag-tag tersebut. Nah, ini tag div dan span ini tidak memiliki arti, namun digunakan untuk mengelompokkan tag-tag HTML. Tag span dan tag div yang tidak bermakna ini menjadi salah satu bagian tag yang paling sering digunakan. Nanti pasti kita sering gunakan tag div dan tag span ini. Tag div yang lebih utama. Tag div yang tidak memiliki style bawaan, tidak memiliki efek tampilan apa-apa, dapat diubah dengan menggunakan CSS. Nah, tag div ini yang tadi setelah kita kelompokkan dapat kita ubah stylenya menggunakan CSS. Misalnya menggunakan atribut ID atau class ya, seperti yang telah kita pelajari. Berikut ini adalah contoh struktur HTML menggunakan tag div. Dan di sini ada contoh penggunaannya. Baiklah, kita coba aja ya untuk penggunaan tag div dan tag span. Untuk lebih mengerti, silahkan kalian buka text editornya, kita praktekkan bersama-sama. Dan di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Sublime Text sudah pada install ya. Dan selanjutnya setelah dibuka Sublime-nya, kita langsung saja kita mulai mencoba penggunaan div dan span ya. Sebelumnya di sini kita new project dulu, kita simpan dulu filenya menggunakan
save, misalkan kita tulis website ya, website.html. Sini kita tulis struktur HTML nya, HTML head, title. Udah paham ya di sampai sini. Kita tulis website pertama judulnya, selanjutnya kita tulis script HTML nya. Nah di sini yang pertama struktur penulisan website. Biasanya di sini yang pertama ada, langsung saja kita kasih judul A1, selamat datang di website saya. Di sana udah paham ya di sini untuk penulisan script judul. Selanjutnya di sini kita kasih H2 untuk link ya, daftar link atau menu biasanya. Nah di sini UL link link 1, kita copy saja di sini biar cepat. Di sini kita kasih 2, 3. Selanjutnya biasanya setelah ada link kita ada kontennya ya. Di sini kita copy aja. Di sini kita bikin 2 paragraf. Selanjutnya langsung saja footer menggunakan footer. Nah di sini setelah itu kita save, kita open, coba open di browser. Nah hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Biasa struktur pada penulisan HTML. Nah pada div dan span kita dapat gunakan untuk mengelompokkan HTML ini. Misalkan selamat datang. Nah ini kan kita sudah tahu ini judul ya. Nah, di sini menggunakan H1. Daftar link. Nah di sini mungkin navigasi. Nah di sini isinya ya atau kontennya. Nah di sini ada footer. Nah ini bisa kita kelompokkan menggunakan div. Di sini langsung saja div, buka kurung dulu ya, penulisannya div. Misalkan kelasnya apa? Di sini header. Dan di sini jangan lupa kita tutup. Nah, div. Nah, di sini kita rapikan. Nah, selanjutnya di sini ada kita kasih nama juga untuk biar lebih cepatnya. Tulis menu. Nah, div. Nah ini kelas menu. Nah dari sini divnya di belakang. Nah jangan sampai ada yang kurang nih atau nggak ada pasangannya, udah ada div pembuka, tidak ada div penutupnya. Ini kita tap aja biar rapi. Nah selanjutnya di sini div untuk konten ya, div kelas konten. Nah sini. Nah fungsinya untuk mengelompokkannya itu nanti setelah ini kita akan belajar CSS nya. Ini untuk footer. Ini kita tutup div. Nah, kita save, kita refresh browsernya. Nah ini sama saja karena div itu fungsinya tidak ada apa-apa ya. Tadi kita telah di sini div tidak memiliki arti apapun. Nah div itu digunakan untuk mengelompokkan. Nah ini sudah kita kelompokkan nih file-file HTML tersebut. Nah fungsi dari pengelompokannya itu untuk kita memberi CSS nya. Misalkan di sini kita pakai internal CSS saja. Di sini di dalam head ya. Di sini kita kasih style, tutup juga. Nah di sini misalkan kita mau memberi warna pada header, kita gunakan titik header ya, karena ini kelas, gunakan titik.
Nah, di sini langsung saja, misalkan kita mau memberi warna ya, background color misalkan red, kita memberi text alihkan center agar dia di tengah. Nah, kita save. Nah dia akan memberi CSS pada kelompok header saja, karena kita telah mengelompokkan di div sini. Nah, coba kita kasih juga di menu, titik menu. Selanjutnya di sini kita kasih background color juga, misalkan pink. Nah, selanjutnya di sini konten juga, titik konten. Di sini warnanya background color green. Nah, di sini itu lagi tanggung footer, background color ini warnanya blue. Nah, di sini kita save, kita refresh. Nah, di sini sudah kita kelompokkan ya, artinya kita telah memberikan kelompok pada file-file HTML kita. Nah, untuk span biasanya kita gunakan di dalam teks. Misalkan di sini kita kasih span. Nah, di sini kita tutup, gimana ya, sini span. Nah, span. Lalu di sininya kita kasih nah, untuk memberikan CSS pada span, pada tulisan, di sini kita masuk dulu ke dalam konten, selanjutnya span. Nah, di sini kita kasih warnanya misalkan background color warna apa, yellow. Nah, akan tulisan ini saja yang warna kuning. Nah, ini biasanya kita gunakan span pada tulisan. Nah, ini jadi inilah contoh penulisan div dan span pada HTML. Nah, selanjutnya di sini ada CSS display. Setiap tag pada HTML berada di dalam sebuah kotak. Properti display pada CSS mengatur perilaku dari kotak tersebut. Setiap tag pada HTML memiliki nilai default untuk properti display, tetapi kita juga dapat mengubah perilaku dari tag tersebut dengan mengganti value-nya. Nah, display dibagi menjadi 4, yaitu display inline, inline block, dan none. Nah, display inline elemen HTML yang secara default tidak menambahkan baris baru ketika dibuat. Lebar dan tinggi elemen sebesar konten yang di dalamnya. Kita dapat mengatur tinggi dan lebar, dan margin dan padding hanya mempengaruhi secara horizontal, tidak vertikal. Elemen inline contohnya B, strong. Nah, ini ada penjelasannya. Selanjutnya display inline block, tidak ada elemen yang secara default memiliki properti display atau inline block. Kita harus ubah secara manual properti tersebut. Properti dasarnya sama dengan elemen inline, perbedaannya kita dapat mengatur tinggi dan lebarnya. Selanjutnya ada display block. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri. Dan ini ada contoh-contohnya. Misalkan H1, P, OL, UL, li, form, href, AR, div, display none. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka file yang tadi. Nah, di sini. Nah, di sini contoh file yang tadi ya. Dan di sini misalkan kita masuk ke properti display inline. Di sini ada contohnya A ya. Elemen HTML yang secara default tidak menambahkan baris baru ketika dibuat. Dan di sini A. Kita tambahkan, coba lagi satu lagi. Misalkan di sini link 4 ya. Link 4. Kita save. Kita refresh browsernya. Nah, di sini dia akan nambah ke samping. Nah, di sini karena dia adalah inline ya. Nah, selanjutnya di sini ada display
blok. Blok itu misalkan ULI. Nah, di sini kita tambahkan misalkan UL. Ini terusnya di bawahnya seperti tadi. Ini kita tambahkan li-nya masing-masing, li di sini bisa kita tambahkan satu-satu. Nah, kita refresh browsernya. Nah, dia akan menambah ke baris baru ke bawah karena dia adalah propertinya dari blok ya. Nah, kita dapat mengubah blok ini menjadi inline. Caranya kita tambahkan properti di CSS nya. Nah, caranya seperti ini. Tinggal tambahkan CSS nya di menu. Kita tulis titik dulu karena dia kelas. Menu apa yang diubah, li ya, li tutup kurung display inline block. Nah, dia akan berubah ke samping. Kita save dulu, kita refresh browsernya. Nah, dia berubah ke samping karena kita mengubah properti display inline menjadi display inline block. Nah, jadi itu sedikit penjelasan tentang display ya. Kalian bisa coba lagi ya, coba sendiri. Di sini ada properti-properti yang lain, HTML yang lain, coba kalian ubah atau coba kalian praktekkan. Nah, selanjutnya materi ke dimensi pada CSS. Setiap dimensi CSS memungkinkan Anda untuk mengontrol tinggi dan lebar elemen, height dan width, sifat yang digunakan untuk mengatur tinggi elemen. Satuannya bisa pixel ya, atau px, persen, in, cm, mm, pt atau pc. Nah, biasanya yang digunakan adalah persen dan pixel ya. Contoh penulisannya seperti ini. Nah, contohnya kita buka lagi Sublime-nya. Misalkan kita ingin merubah kontennya ya, kontennya width dan height-nya kita atur dengan dimensi pada CSS. Di sini kita masuk ke konten. Di sini kita atur CSS-nya, width-nya berapa. Width-nya misalkan 800 pixel ya. Width. Misalkan width ya. Salah. Width 800 pixel. Height-nya kita atur berapa? Height-nya misalkan 600 pixel ya, kira-kira saja. Kita kasih warna aja biar kelihatan, dengan color. Nah, di sini kita save, kita refresh browser. Nah, di sini akan atur width-nya 800 dan height-nya 500 pixel. Di sini coba kita pakai persen ya. Misalkan di sini 50%. Dia akan lebar setengah. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan setengah pada layar di browser. Nah, selanjutnya di sini ada overflow. Nah, overflow pada properti overflow pada CSS memiliki 4 value dengan fungsi berbeda, yaitu visible, konten masih terlihat meski lewati batas parentnya. Nah, seperti ini nih, nanti kita gunakan visible, atau hidden, konten yang berlebih akan disembunyikan. Scroll auto. Nah, ini contohnya seperti ini yang tadi. Misalkan kita tadi di sini, nah ini karena height-nya masih kita lebih ya, coba kita kurangin. Di sini kita kurangin menjadi 300 lah. 300. Ini kita save. Nah, oh masih kegedean, masih
gedean, berarti 100 saja coba 100. Nah seperti ini. Nah contohnya kita gunakan teknik yang tadi overflow, bisa visible, hidden, scroll, atau auto. Misalkan kita gunakan yang scroll coba ya, overflow scroll, kita tambahkan di sini overflow scroll. Kita save, dia akan menambahkan scroll. Nah seperti ini, supaya dia merah semua ya. Nah ini, tapi ini kan bisa juga kita gunakan tadi overflow yang lainnya, gunakan auto. Kita bedakan. Nah tadi sablenya gunakan hidden, coba hidden, kita tampil seperti apa. Nah, hidden, dia akan menyembunyikan file yang di bawahnya ya. Kalau hidden, kalau visible kita coba visible, kita coba. Nah dia akan menampilkan seperti ini nih, akan menampilkan tapi dia tidak menutup yang merah-merahnya. Coba kita gunakan auto. Refresh. Nah dia akan scroll seperti itu tadi, namun tidak potong. Jadi usahakan dalam penulisan width dan height itu disesuaikan keinginan kita. Ya, langsung saja materi berikutnya. Di sini ada CSS box model. Nah setiap elemen di halaman berada di dalam sebuah box atau konten atau kotak. Kita bisa mengatur ukuran dan posisi kotak tersebut. Kita bisa memberi warna atau gambar sebagai background kotak tersebut. CSS box model mendefinisikan kotak yang dihasilkan oleh sebuah elemen, lalu menampilkannya sesuai dengan format visualnya. CSS box model terdiri dari 4, yaitu margin, border, padding, dan konten. Nah di sini ada penjelasannya. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah konten ya, tulisannya atau gambarnya. Nah di jarak antara, nah di sini ada kotaknya itu diituin dengan border ya, diwarnai dengan border biasanya ya, dikasih border. Nah di sini margin itu jarak keluar, padding itu jarak ke dalam. Ini ada width dan height-nya. Jadi margin ada transparan di sekitar kotak. Nah di luar ya kalau margin, kalau padding di dalam kotak, kalau border di tengah-tengahnya ini ya, batas keliling konten dan padding. Konten kotak sebenarnya di dalam box. Nah properti yang digunakan adalah margin top, right, bottom, left. Nah, sama padding top, left, dan height. Nah, di sini ada margin. Margin itu boleh negatif ya, atau minus, satuannya pixel, persen, atau auto. Di sini ada contoh penulisannya. Baik, langsung saja kita praktekkan di file yang tadi ya. Misalkan kita memberi margin pada kelas konten. Nah berarti di sini ya kita tulis, kita tambahkan misalkan top ya, margin topnya kita kasih margin top. Nah berapa? Misalkan 50 pixel. Kita save, kita lihat di sini. Nah dia akan turun ke bawah, margin top. Nah, coba kita kasih margin left, misalkan 40 pixel. Nah, di sini kita refresh lagi. Nah dia akan geser, sama yang right juga, yang left juga. Margin right, misalkan 50 pixel. Margin bottom 60 pixel. Kita refresh. Nah dia akan, nah, untuk melihat margin gimana? Di sini ada caranya. Klik kanan, inspeksi elemen atau inspect elemen ya kalau bahasa Inggris. Dan di sini kontennya diklik. Nah ini di sini di bawahnya. Jadi margin topnya 50, 60, 50, 40.
Ini kita telah memberikan margin pada konten. Nah, untuk penulisan yang lebih singkat bisa dengan cara klik aja, tulis aja margin aja yang atas. Nah, ini mau berapa marginnya? 50 pixel, 40 pixel, 30 pixel, 30 pixel. Kita save, kita coba. Nah, dia bisa sama aja. Coba kita lihat. Nah, di sini marginnya atas 50, 40, 30, 30. Dia akan penulisan dari atas ya, searah jarum jam. Jadi atas, kanan, bawah, kiri. Nah, atas, kanan, bawah, kiri. Nah, untuk kalau misalkan begini 50, 80 pixel. Dan dia akan atas bawah 50, kanan kiri 80. Coba kita refresh. Nah, atas bawah 50, kanan kiri 80. Nah, ada juga margin auto. Margin auto. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan di tengah ya. Dia akan di tengah kalau margin auto. Nah, dia akan, karena kita nulisnya auto, dia akan ke tengah. Nah, selanjutnya di sini ada padding. Sama seperti margin, padding tidak boleh negatif, satuannya pixel atau persen. Padding menambah ukuran elemen. Nah, tadi margin itu yang jarak elemen ke luar. Nah, ini jarak elemen ke dalam. Nah, di sini penulisannya sama, kita praktekkan. Nah, ini kita bikin 50 pixel aja coba. Artinya semua 50%, 50 pixel. Di sini kita kasih padding. Paddingnya mau berapa? Misalkan 20 pixel, 20 pixel, 30 pixel. Nah, sama seperti yang tadi ya, bisa padding top, bisa padding right, bisa padding left. Coba kita refresh. Nah, di sini atasnya kita lihat aja, di sini seperti elemen, kita lihat konten. Nah, di sini atas bawah 20, kanan kiri 30 paddingnya ya, jarak keluar, jarak ke dalam dengan tulisan. Dan dia akan menambah ukurannya, ukuran dari elemennya ini karena padding. Nah, selanjutnya border juga menambah ukuran elemen. Penulisan border pada CSS. Nah, di sini ada penulisannya border, widthnya berapa, solid, stylenya color. Di sini jenis-jenis bordernya ada solid, dot, dash, double. Langsung saja kita praktekkan. Ini kita tambahkan border, misalkan 10 pixel. Ini gede banget ini. Nah, terus solid, warnanya red. Ini jangan red lagi, nanti nggak kelihatan. Black. Kita save. Nah, ini akan menambah ukurannya. Nah, di sini ini adalah penulisan border. Jadi kan tadi pertama widthnya itu kita kasih 50% atau 300 pixel aja. Nah, ini tidak lagi 300 karena sudah ditambah margin dan padding. Nah gitu. Kita buat yang sesuai. Nah, di sini jadi tidak lagi marginnya, widthnya jadi 500 karena kita telah menambahkan margin dan padding. Nah, di sini. Nah, coba kita lihat nih, ada lagi materi box sizing. Box sizing digunakan agar padding dan border tidak mempengaruhi width, total width dan height elemen. Nah, ini totalnya nih, rumus width, total width dan height. Width tambah padding tambah border. Nah, di sini ada
penulisannya box sizing border box. Jadi apabila kita menuliskan ini tidak akan menambah ukurannya. Kita coba ya, di sini box sizing border box, kita tulis di sini box sizing border box. Nah, jadi di sini widthnya tetap 500. Nah, tetap 500, tidak nambah. Seperti itu. Selanjutnya CSS reset. Nah, CSS reset teknik yang digunakan untuk mengatur ulang nilai-nilai default dari elemen yang ada pada HTML, khususnya margin dan padding. Nah, defaultnya itu sebelum kita meresetnya pasti ada margin dan paddingnya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini di sininya pasti ada marginnya nih. Nah, untuk meresetnya bisa menggunakan kalau ini al ya, artinya al margin atau margin 0 padding 0, atau kita panggil kelasnya saja yang mau di reset. Di sini kita mulai contoh penulisan CSS reset ya. Dibuka file yang tadi. Nah, ini bukan di sini. Nah, di sininya misalkan kita ingin mereset bodinya, body margin 0 padding 0. Nah, ini semua yang di body akan reset 0. Nah, ini dia akan geser margin paddingnya 0. Nah, atau semua keseluruhan berarti bisa menggunakan bintang save sunset. Nah, dia akan mereset seluruh margin dan padding pada HTML nya. Selanjutnya ada apa di sini? CSS float ya. Float merupakan properti pada CSS untuk mengatur posisi sebuah elemen. Sebuah elemen dapat dipaksa untuk berada di sebelah kiri atau kanan dari parent membungkusnya. Dengan menggunakan properti ini, float dibagi menjadi 3, yaitu non, left, right. Fungsi dari float bisa untuk text wrapping ya, membuat teks gambar, image gallery, membuat galeri ya, multi column layout, membuat halaman memiliki beberapa kolom. Nah, ini yang sering kita gunakan untuk mendesain layout menggunakan float ya, multi column layout. Nah, langsung saja kita praktekkan di sini. Buka sublimenya lagi, kita new file aja, project baru, kita save dulu. Namanya apa ya, misalkan coba.html. Nah, struktur HTML nya dulu, ini kita tulis filenya coba float. Nah, di sini kita ingin mencoba mempraktekkan float sebagai text wrapping atau mengatur gambar ya. Di sini pertama kita bikin tampilannya dulu, bodinya. Di sini kita kasih container dulu ya, if class container pembungkusnya. Nah, langsung di sini kita masukkan gambarnya. PNG saya sudah menyiapkan di folder yang sama, file gambarnya. Lanjutnya di sini misalkan altnya gambar, biar nggak gede, di sini 300 pixel, height-nya 100 pixel. Selanjutnya di sini kita bikin teksnya ya, teksnya luaran aja. Nah, seperti ini. Coba kita buka di browser seperti apa. Nah, seperti ini ya. Di sini kita kasih CSS nya biar rapi, kita pakai internal saja. Di sini di dalam head ya, style. Nah, di sini, nah sini kita tulis kontainernya, nah, kontainernya kita kasih width-nya 600 pixel saja, nggak usah gede-gede. Bordernya kita kasih 1
1 pixel biar kelihatan ya. Filter solid black, lalu margin auto biar di tengah. Selanjutnya padding, jaraknya 5 pixel. Coba kita lihat. Nah seperti ini ya. Nah ini kita ingin membuat float sebagai text wrapping. Di sini saya ingin memindahkan gambarnya ke sebelah kanan. Nah di sini kita gunakan float, kita mainkan CSS image-nya, img, tinggal kasih aja float, misalkan left ya. Kita kasih margin biar nggak dempet 5 pixel. Nah coba kita save, kita refresh di sini. Nah dia akan sebagai text wrapping ya di sebelah kanan, gambarnya di sebelah kiri karena left. Coba kita ganti right di sini, right, kita save dan dia akan di sebelah kanan. Nah ini adalah contoh penggunaan float sebagai text wrapping. Selanjutnya kita praktekkan yang image gallery. Saja dibuka lagi Sublime-nya, kita new file lagi, project baru, kita save lagi dengan nama coba2 .html. Nah kita ingin membuat image gallery ya, html. Nah sini coba2. Selanjutnya di sini bodinya kita pembungkusnya dulu, div container. Selanjutnya di sini saya ingin membuat kotak-kotak, div class kotak, misalkan kotak 1 ya. Nah di sini kita berikan CSS-nya di dalam it ya, seperti biasa. Style internal CSS saja. Nah di sini kita kasih container, kita berikan CSS-nya misalkan width-nya 600 pixel saja, marginnya auto biar di tengah. Selanjutnya padding biar ada jarak 4 pixel. Coba kita lihat dulu hasilnya, kita save, kita open browser. Nah belum ya, karena kita belum memberikan CSS pada kotaknya. Kita kasih kotaknya width-nya 80 pixel aja, height-nya juga 80 pixel, background color-nya light blue, jadi warna biru. Warna tulisannya kita kasih black aja. Font size kita kasih 12 pixel, 30 kecilan nanti. Selanjutnya marginnya kita kasih 2 pixel. Nah coba ini dulu, kita save, kita refresh. Nah di sini kita bikin banyak ya, biar di tengah kita kasih center dulu. Nah di sini kita kasih biar kotaknya banyak, biar kelihatan. Kita save, nanti akan turun ke bawah ya. Nah bagaimana kita ingin membuat image gallery, dia akan ke kanan ya, ke kanan, jadi ke kanan dulu baru ke bawah gitu. Jadi di sini kita menggunakan float ya. Di sini kita tinggal tambahkan float left. Coba kita save. Nah di sini adalah berubah menjadi ke kiri ya, rata kiri. Urutannya dari kiri dulu, set, dia akan ke sini. Coba kita kasih
right. Nah, di sini. Nah, begini. Jadi ini adalah contoh penggunaan float sebagai image gallery. Selanjutnya ada apa? Ada multi column layout, membuat halaman memiliki beberapa kolom. Nah, langsung saja kita praktekkan lagi ya. Baik, langsung saja kita praktekkan float sebagai multi column layout. Kita buka Sublime-nya lagi, kita new file lagi, kita save dulu, misalkan coba 3 ya, .html. Struktur HTML nya dulu. Di sini nama judulnya coba float 3. Di sini pertama kita pembungkusnya dulu ya, div container. Dan di sini saya ingin membuat 3 kolom layout. Di sini div kiri, div kelas kiri, div tengah, div kanan. Nah, lalu kita mainkan di sini CSS-nya. Style. Selanjutnya di sini kontainernya. Kita kasih width-nya 800 pixel. Marginnya auto. Paddingnya 5 pixel. Oke, kita lihat dulu, kita save, kita open browser. Nah, belum ya, karena kita belum memberikan CSS pada kiri kanannya. Di sini kita kasih kiri, kita kasih width-nya 150, background color height-nya dulu ya, height-nya 500 pixel, background color kita kasih red aja. Selanjutnya di sini kita kasih yang tengah, width-nya 500, height-nya 500, background color blue. Nah, terus yang terakhir kanan, width-nya 500, height-nya 500. Oh, ini kebanyakan, 150 aja. Background color green. Nah, coba kita save, kita refresh browsernya. Nah, ini setelah kita buat ya. Nah, tapi ini dia turun ke bawah ya. Nah, di sini agar tidak turun ke bawah, dia menjadi layout ya, berada di tengah. Kita tinggal mainkan di sini floatnya, tambahkan float left ya. Karena di sini kita width-nya 150, width-nya 500, kanan 500, 150, jadi semua 800 ya, sesuai yang di sini 800. Float left, di sini tambahkan semua ya float left-nya. Float left, kita save, kita refresh browsernya. Nah, di sini telah menjadi sebuah layout yang dimana di sini width-nya 150, tengah 500, kanan 150, jadi seluruhnya 800 pixel. Nah, ini adalah contoh penggunaan float sebagai layout ya. Kalian bisa mengeksplor lagi sendiri menggunakan CSS ya, gimana cara membuat layout websitenya. Ini adalah contoh saja. Selanjutnya apa di sini? Nah, untuk menghentikan atau memasukkan float menggunakan clear ya. Clear bisa
left right both ya. Menggunakan property overflow, menggunakan div kosong, atau menggunakan teknik micro clear fig. Nah, ini untuk membersihkan atau menghentikan float ya. Di sini saya ingin mencontohkan penggunaan untuk membersihkan float ya. Dibuka lagi file yang tadi. Nah, ini sebenarnya ada masalah nih dalam pembuatan kontainer seperti ini. Coba kita kasih border dulu di sini. Border solid 1 pixel black. Kita save dulu, kita buka refresh lagi browsernya. Nah, ini tidak full ya sampai ke bawah karena belum ke clear semua sampai bawah. Nah, untuk membersihkannya gimana? Menggunakan atau di sini saya ingin menggunakan teknik div kosong ya, div clear ya. Bisa juga menggunakan teknik micro clear fig. Kalian bisa explore lagi. Di sini saya akan mencoba menggunakan div. Di sini saya membuat div kosongnya dulu, div clear. Nah, di sini tambahkan CSS-nya titik clear. Nah, di sini clear left ya, karena kita menggunakan float left semua. Kita save. Nah, ini kita refresh. Nah, dia akan artinya udah bersih ya floatnya. Dia bordernya ke bawah semua. Nah, apabila di sini kita menggunakan float right ya, yang di sini kanan right, coba kita save. Nah, di sini kan ada yang left, ada yang right. Kita gunakan clear both ya. Kita save, kita refresh lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh penggunaan atau membersihkan float ya. Bisa menggunakan property overflow, bisa div kosong, atau teknik micro clear fig. Nah, selanjutnya ada positioning CSS. Positioning CSS dibagi 4, ada static. Static digunakan untuk mengatur elemen menjadi statis secara default. Elemen akan mengikuti posisi normal secara default. Relatif, sebuah elemen HTML yang menggunakan position relatif terletak pada posisi normal. Fix ya, sebuah elemen HTML nah disetting fix ya, artinya dia tetap absolute, akan tertimpa dengan elemen lain. Ya, baik, itu saja ya materi kita pada pertemuan CSS layouting kita hari ini. Jadi kita telah mempelajari fungsi-fungsi CSS lainnya yang digunakan untuk mendesain layout website kita. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian explore lagi sendiri materi tentang CSS. Jadi ini hanya sedikit penjelasan materi tentang CSS layouting. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari membuat website menggunakan HTML dan CSS yang telah kita pelajari ya. Jadi itu saja ya pertemuan kita hari ini, materi tentang CSS layouting. Mulai saya harap kalian sudah mengerti dan bisa mengeksplor lagi tentang CSS layouting atau teknik pembuatan website menggunakan CSS. Nah, jadi itu saja pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.